Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini dan di video ini saya akan membahas beberapa materi yang akan saya implementasikan pada sebuah kendaraan, misalnya pada motor. Materi yang akan saya bahas ialah, untuk poin pertama adalah dasar listrik pada kendaraan. Kemudian poin kedua, dasar elektronik pada sebuah kendaraan. Kemudian poin ketiga adalah pembuatan rangkaian pada kendaraan. Kemudian poin keempat adalah sistem kontrol otomatis. Kemudian poin kelima adalah sistem kontrol elektronik. Dan poin terakhir adalah sistem kontrol elektronik berbasis microcontroller. Baiklah, kita langsung saja beralih ke sesi pada sebuah kendaraan bermotornya. Untuk poin pertama, pada dasar listrik kendaraan bermotor, ia mencangkup beberapa prinsip dan juga komponen-komponen dasar yang membentuk sistem listrik pada kendaraan ini. Seperti sumber listrik, yang dimana ketika kita memulai, mesin akan memberikan daya pada sistem listrik tersebut. Kemudian alternator atau generator, energi yang dihasilkan dapat mengisi dan juga memberikan daya pada sistem listrik kendaraan saat ia berjalan. Kemudian kabel listrik, ia menghubungkan beberapa komponen-komponen lainnya. Kemudian saklar dan pemutus, ia merupakan pengontrolan dari aliran listrik pada sebuah kendaraan. Dan juga masih banyak lagi rangkaian komponen lainnya tentunya. Bisa dilihat di sini ada beberapa komponen yang mengandung kelistrikan. Misalnya pada sebuah klakson dan juga lampu. Mungkin saya bisa ambil satu contoh saja dari jalur kelistrikan tersebut. Misalnya pada sebuah lampu, bisa dilihat di sini ada beberapa warna dari kabel tersebut. Ada warna biru, hijau, merah, kuning, dan juga putih. Saya ambil satu contoh dari warna kabel tersebut. Mungkin warna putih. Dari kabel warna putih tersebut, ia merupakan lampu utama dari sebuah kendaraan dan juga kesaklar tentunya. Dan masih banyak lagi komponen-komponen untuk jalur kelistrikan lainnya. Untuk poin kedua dari dasar elektronika pada kendaraan bermotor, ia mengacu pada penggunaan komponen listrik dan juga elektronik untuk mengontrol dari berbagai aspek sebuah kendaraan. Misalnya pada ECU atau unit kontrol mesin, ia adalah otak elektronik pada sebuah kendaraan yang mampu mengontrol berbagai fungsi mesin seperti pada pengapian, injeksi bahan bakar, dan juga waktu pengapian. Kemudian sistem pengapian elektronik, ia menggantikan sistem pengapian konvensional dengan koil dan juga distributor, dan ia menggunakan ECU. Kemudian sistem injeksi bahan bakar elektronik atau IPI, ia mampu mengontrol jumlah bahan bakar yang disemprotkan ke dalam ruang bakar sehingga menggunakan injektor bahan bakar elektronik. Dan masih banyak lagi dari sistem pengontrolan tersebut.
Baiklah, kita bisa ambil satu contoh dari sistem pengapian, yaitu pada mesin motor. Untuk langkah kerjanya adalah langkah pemasukan atau intake, di mana piston bergerak ke bawah, kemudian menarik campuran udara dan juga bahan bakar ke dalam ruang terbakar melalui katup masuk udara yang terbuka. Kemudian langkah kompresi atau compression, yang dimana piston bergerak ke atas, kemudian menekan campuran dari udara dan bahan bakar ke dalam ruang terbakar. Dan dari tekanan udara bahan bakar meningkat saat piston bergerak naik dan menyebabkan kompresi campuran udara bahan terbakar. Kemudian langkah pembakaran atau combustion, ketika piston berada di puncak langkah kompresi, busi melepaskan loncatan bunga api untuk membakar campuran udara dan bahan bakar yang terkompresi. Setelah pembakaran selesai, piston akan bergerak ke atas dan kembali sehingga mendorong gas yang telah dibuang dan dihasilkan dari pembakaran luar melalui katup buang yang terbuka. Itulah beberapa poin-poin yang bisa saya jelaskan dari dasar kelistrikan pada suatu kendaraan bermotor. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.